Perkenalkan, nama saya Royul Jinan, absen 30, kelas IPA 4. Perkenalkan, nama saya Mutiara Biru, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Juaryono, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Matiun, nomor absen 16. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Menganalisis makna dari kode dan qadar. Kode secara bahasa berarti hukum. Semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum adanya kehidupan, Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan semua yang terjadi, baik kebaikan, kebutuhan, reaksi, hidup dan mati. Qadar secara bahasa berarti ketentuan. Qadar berarti penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi maupun akan terjadi. Qada dan qadar tidak dapat dipisahkan. Qada adalah kebijakan dan qadar adalah perwujudan dan kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah ditetapkan. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu satu, takdir mutlak, takdir yang masih bisa diubah jika manusia mau berusaha mengubahnya. Dua, takdir mubram, takdir yang sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah. 2. Mengidentifikasi dalil yang terkait dengan takdir. Ayat Al-Quran dan hadis. Dalil nakli yang tentang qada dan qadar. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya, bergiliran di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat Al-Mursalat ayat 23. Sampai waktu yang ditentukan lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. 3. Surat At-Taubah ayat 51. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpakan melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Bagi Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah yang beriman harus bertawakal. Dalil akli tentang qada dan qadar surat Al-Ahzab ayat 38. Dan adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Contoh, kematian seseorang atau jenis kelamin. Surat Al-Furqan ayat 2. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya. Hadis tentang qada dan qadar. Sungguh memakjubkan perkaryanya orang yang beriman, karena segala urusannya adalah baik baginya, dan hal yang demikian itu tidak akan terjadi kecuali hanya pada orang mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan yang terbaik untuknya, dan jika ia tertimba musibah, ia bersabar karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Segala sesuatu dengan ketentuannya takdir. Ia melanjutkan, dan akan mendengar Abdullah bin Umar mengatakan, ia sesuatu itu dengan ketentuan takdir hingga ke kelemahan dan kecerdasan, atau kecerdasan dan kelemahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap mukmin sejak lama 50.000 tahun sebelum pencipta dan bumi. 3. Menganalisis makna dari dalil dan hadis. Surah Al-Mursalat ayat 33 berbunyi, dalam ayat ini Allah menegakkan bahwa Dialah sebaik-baiknya yang menentukan. Surah Ar-Ra'd
ayat 11 berbunyi, Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kebanyakan orang berpendapat bahwa mengubah keadaan kerap dimaknai berubahnya nasib buruk menjadi baik. Surat At-Taubah ayat 51 berbunyi, ayat ini memerintahkan kita untuk selalu berusaha karena sama yang terjadi pada kita telah ditetapkan oleh Allah dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Surat Al-Furqan ayat 2 berbunyi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan lingkaran-lingkarannya dengan tepat, teliti dan penuh hikmah. Surat Al-Ahzab ayat 38 berbunyi, perkara yang ditakdirkannya pasti terjadi dan terbukti tidak ada yang dapat menimpa dan berpaling darinya. Apa saja yang dikehendakinya pasti terjadi dan apa saja yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Hadisnya berbunyi, jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, hendaklah harus selalu bersyukur karena segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbunyi, segala sesuatu baik itu kecerdasan, kecemahan dan kekuatan sudah ditetapkan oleh Allah dengan nama takdir. Berbunyi, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan segala sesuatu dan menulisnya jauh sebelum dibuatnya langit dan bumi. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.